Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Putri Ferdini dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Trilogi. Dengan rekan saya, Saya Ditya Gustiawan dari Prodi Sistem Informasi 2018. Saya Monica Francisco Ningsi dari jurusan PGSD 2018. Nama saya Nabila Rasya Putri dari Prodi Manajemen 2018. Saya Mei Lesvianti dengan NIM 1810-233 dari Program Studi Akuntansi. Nur Fatia Mulia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1810-2041. akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan dalam kabar terkini Trilogi. Dalam kabar hari ini kami akan membahas salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Malasari. Desa Malasari merupakan satu dari 11 desa yang terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, Desa Malasari merupakan pusat pemerintahan desa Kabupaten Bogor yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor pertama dengan bupatinya Bapak Ipik Gandanama. Pada tahun 1947, Bapak Ipik Gandanama menerima tugas dari pemerintah Republik Indonesia guna menyusun pemerintahan darurat Kabupaten Bogor yang terpusat di wilayah Jasinga. Pemerintah darurat Kabupaten Bogor di wilayah Jasinga selalu mendapat teror dan serangan dari tentara Belanda. Oleh karena itu, Bapak Ipik Gandanama beserta keluarga dan juga jajarannya berpindah-pindah tempat guna menghindari serangan dari tentara Belanda. Mulai dari Cipanas, Kabupaten Lebak, hingga akhirnya ke Desa Malasari, Kecamatan Lewiliang yang sekarang menjadi Kecamatan Nanggung. Di Desa Malasari inilah pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Bogor berjalan cukup lama. Rumah Bupati Bogor pada saat itu kini menjadi tempat bersejarah yang bisa Anda kunjungi di Desa Malasari, yaitu Pendopo Bupati 1947. Lalu mari kita lihat mengenai letak geografis, rute perjalanan, destinasi wisata, dan juga seni budaya Desa Malasari oleh rekan-rekan saya berikut ini. Kawasan Desa Malasari membentang dari pintu masuk Taman Nasional Halimun, arah Bogor Barat, sampai Kampung Citalhap dari gerbang Taman Nasional, arah Kabandungan, Sukabumi. Wilayah Desa Malasari memiliki luas 8.262,22 hektar dengan peruntukan lahan terluas adalah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebesar 6.470 hektar atau 78%. Kedua, terluas adalah kawasan perkebunan teh Nirmala Agung dengan luas sebesar 971,22 hektar atau sebesar 11,8% dan sisanya sebesar 10,2% adalah kawasan masyarakat. Desa Malasari terdiri dari 4 dusun dengan 12 rukun warga serta 49 rukun tangga. Jika ingin berkunjung ke Desa Malasari, lebih mudah menggunakan transportasi roda 2 atau sepeda motor. Jalan yang dilalui untuk menuju desa tersebut bisa dibilang dalam kondisi baik, meskipun beberapa titik medan jalannya berkelok-kelok. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa memasuki kawasan tersebut. Rute untuk ke Desa Malasari jika berada di pusat kota, maka terlebih dahulu ke arah kampus IPB memasuki Jalan Raya Cibadak Ciampea. Setelah sampai di Ciampea, kemudian belok kiri masuk ke Jalan Raya Lewiliang Bogor. Setelah itu, ikuti Jalan Raya Lewiliang, Jalan Raya Sadeng, dan Jalan Raya Kalong 2. Di Jalan Raya Kalong 1 Lewi Sadeng lalu belok ke kiri, kemudian masuk ke Jalan Raya Aceh Tabrani. Ikuti terus jalan tersebut sampai tiba di Desa Wisata Malasari. Jika wisatawan ingin bermalam di Desa Malasari, terdapat Kampung Citalahap yang tersusun atas 20 rumah tembok bercampur kayu yang sebagiannya dijadikan sebagai homestay para wisatawan. Selain itu, ada Wisma Tamu Cikaniki, yaitu bangunan yang memiliki 4 kamar tidur, 1 dapur, serta beberapa kamar mandi dengan pemandangan sekelilingnya hutan Halimun. Terdapat pula bumi perkemahan Citalahap yang berada di ceruk celah hutan Halimun yang diperuntukkan sebagai tempat aktivitas camping. Taman Nasional Gunung Halimun Salak diresmikan sebagai sebuah taman nasional pada tahun 1992. Taman nasional ini adalah yang terbaik dan satu-satunya yang mempunyai hutan lengkap di Jawa Barat. Perkebunan teh Nirmala Agung adalah salah satu keindahan alam yang dapat dinikmati di kawasan Desa Malasari, Bogor. Kebun teh ini dahulunya merupakan perkebunan teh peninggalan kolonial Belanda yang membentang di tengah kawasan hutan Halimun.
Perkebunan ini merupakan salah satu kebun teh terluas yang ada di Kabupaten Bogor, memiliki luas 11,8% dari keseluruhan desa Malasari dan berada pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kawasan kebun teh ini memiliki udara yang sejuk dan dingin karena sering tertutup oleh kabut pegunungan. Disarankan untuk datang sebelum matahari terbit agar dapat menikmati keindahan sunrise dari balik Gunung Salak. Keindahan panorama yang asri dan hijau membuat kebun teh Nirmala menjadi spot foto andalan. Tidak hanya menikmati pemandangan kebun teh, pengunjung juga dapat merasakan kehangatan seduhan teh yang telah disediakan setiap pagi hari, dan perlu diketahui bahwa daun-daun teh yang dipetik di sini merupakan bahan baku untuk memproduksi merek teh terkenal yaitu Teh Sariwangi. Desa wisata Malasari dikelilingi oleh aliran sungai besar yaitu Cikaniki dan Cidurian dengan puluhan anak sungai yang melintas di dalamnya. Terdapat kurang lebih 20 curug yang memiliki karakteristik yang beragam seperti Curug Sawer, Curug Pit, Curug Macan, dan lain-lain. Yang pertama ada Curug Sawer yang memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter dan tidak memiliki kolam penampungan. Hanya terdapat bebatuan besar dan kecil. Kondisi airnya bisa dibilang masih sangat jernih dan dingin. Masyarakat sekitar gemar mengadakan kesenian jaipongan. Dan ketika dimainkan, banyak orang yang menyawer atau memberi uang, maka dari itu curugnya dinamakan dengan Curug Sawer. Selanjutnya ada Curug Pit. Curug Pit adalah sebuah air terjun yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Curug Pit memiliki ketinggian 75 meter, airnya yang sejuk berwarna hijau toska membentuk kolam besar. Berdiameter sekitar 20 meter dengan kedalaman mencapai 4 meter. Konon menurut cerita dinamakan Curug Pit dikarenakan di sekitar air terjun banyak dihuni burung pipit. Dan yang tidak kalah menarik adalah air terjun Curug Macan. Curug Macan memiliki ketinggian sekitar 5 meter, debit airnya tidak terlalu deras. Dinamakan Curug Macan karena dulunya air terjun ini merupakan tempat minumnya macan yang bersemayam di sekitar Gunung Halimun. Di sekitar curug tersebut terdapat goa yang diberi nama Goa Macan. Di goa itulah dulunya macan bersarang. Sekarang sudah tidak ada lagi karena tempat ini telah menjadi tempat wisata yang didatangi banyak manusia, sehingga macan-macan tersebut berpindah ke tempat lain. Di Desa Malasari juga terdapat kegiatan wisata dan kreatif. Aneka kerajinan anyaman berbahan bambu dan rotan awalnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti boboko, hihit, kempis, dan lain-lain. Saat ini, kerajinan tradisional tersebut sudah menjadi komoditas para wisata yang dikelola oleh kelompok usaha warga, seperti kegiatan pembuatan gula aren, memanen madu hutan, membuat teh giles, sapu awis, dan lain-lain. Di Desa Malasari, seni merupakan sarana hiburan yang berperan sebagai media visualisasi dan komunikasi. Seni tutunggulan merupakan salah satu dari banyak budaya Sunda yang dipertunjukkan ketika wisatawan sedang berkunjung. Salah satu kesenian khas dari Jawa Barat ini berawal dari aktivitas masyarakat, terutama oleh kaum para perempuan, khususnya ibu-ibu yang menumbuk padi dengan lesung atau alat penumbuk padi. Tutunggulan ini berasal dari kata nutu yang artinya menumbuk. Tapi seiring berjalannya waktu, kesenian ini digunakan untuk menyambut tamu atau pada upacara tertentu. Bahkan tutunggulan ini digunakan sebagai salah satu pengisi acara kebudayaan mereka sendiri, yaitu Seren Tahun. Seren dalam terminologi Sunda berarti seserahan, yang artinya menyerahkan sesuatu, dan tahun berarti tahun. Seren Tahun dapat dimaknai sebagai upacara penyerahan hasil panen berupa padi dan hasil pertanian lainnya selama setahun, serta memohon berkah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesuburan atas hasil panen yang melimpah, dan berharap hasil panen tahun mendatang akan lebih meningkat. Seren Tahun dapat dimaknakan sebagai upaya syukur atas kehidupan dengan segala karunia nikmat dalam rahmat-Nya pada setiap pergantian tahun. Seren Tahun dikukuhkan melalui pembacaan doa yang disampaikan oleh tetua adat atau Abah Odon dalam prosesi ritual adat kesepuhan yang sakral dan penuh hikmat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat pertama di bulan Muharram. Demikian kabar terkini trilogi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Saya Putri Ferdini, beserta rekan dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.